Malaikat Penjaga. Kisah wanita penggoda yang hampir celaka. Aku adalah seorang wanita nakal yang tak sedikit pun memiliki rasa taat kepada Allah. Aku selalu berhias, memperindah tubuhku demi menarik perhatian laki-laki. Aku sama sekali tidak pernah menempelkan keningku di atas sajadah. Bahkan, aku benar-benar melupakan bagaimana sholat yang baik dan benar. Meski begitu, aku adalah seorang pengajar. Di antara para guru wanita, hanya akulah yang masih belum menikah. Dan aku juga tidak memiliki rasa malu kepada sopir yang biasa mengantar kami. Aku tak malu mengajaknya ngobrol dan bercanda seolah-olah satu kerabat dekat. Suatu pagi, aku bangun terlambat. Saat itu teman yang biasanya satu mobil denganku tidak terlihat. Saat kutanya pada sopir di mana teman-temanku, dia bilang bahwa temanku itu sedang sakit. Ada juga yang tengah melahirkan. Baiklah, karena perjalanannya cukup jauh, aku akan tidur, ucapku dalam hati. Selang beberapa lama, aku terbangun dari tidurku. Saat itu aku benar-benar kaget lantaran berada di tempat yang asing setelah membuka kaca jendela. "Di mana ini? Apa yang terjadi? Kemana kau akan membawaku, Pak Sopir?" tanyaku dengan perasaan was-was. "Tenang saja, kau akan tahu," jawab si sopir. Semakin jauh mobil melaju, aku pun semakin sadar bahwa sopir itu memiliki rencana buruk. Aku memiliki firasat bahwa ia ingin menculik dan menodaiku. "Pak Sopir, apa kau tidak takut pada Allah? Apa kau tidak takut dengan hukumannya?" tanyaku dengan sedikit gemetar di tubuhku. "Dan kau sendiri, apa kau tidak takut pada Allah saat kau tertawa dan bercanda denganku, bahwa dengan perilakumu telah membuat aku tergoda, dan kini aku tidak akan melepaskanmu sebelum bisa menikmati dirimu?" Mendengar kata-kata sopir itu, tangisku meledak, air mataku tumpah, ditambah dengan rasa ketakutan yang menyelinap di dalam hati. Aku berusaha berteriak meminta pertolongan hingga suaraku serak, hampir habis. Namun berakhir sia-sia. Siapa pula yang bisa mendengar di gurun pasir tanpa penghuni ini? "Baiklah Pak Sopir, biarkan aku mengerjakan sholat 2 rakaat dulu. Mungkin saja Allah mau mengasihani dan memberi pertolongan," kataku kepada sopir yang jahat itu. Ia pun mengizinkanku, dan aku keluar dari mobil sebagai seorang tawanan yang akan menghadapi kematian. Seolah-olah inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Aku pun sholat semampuku saat itu. Dan perlu kalian tahu bahwa inilah sholat pertamaku. Pertama kalinya aku menghadap dan bersujud pada Sang Pencipta. Pertama kali pula tangan ini menadah ke langit dengan terisak-isak memohon pertolongannya. Setelah sholat, tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah mobil yang aku kenali. Ya, itu mobil saudara laki-lakiku. Aku segera meloncat-loncat kegirangan dan gembira. Saat itu sopir mencak-mencak sembari ketakutan. Saudaraku itu pun segera datang dan memukul sopir itu dengan kayu yang keras. Kemudian menyuruhku untuk segera masuk ke mobil. "Bagaimana kalian bisa sampai di sini?"
bertanyaku pada mereka. Perasaanku saat itu benar-benar tenang. "Tunggulah sampai di rumah, kau akan mengetahuinya," jawab saudaraku yang satunya lagi. Aku masih terheran-heran dan tidak percaya dengan kejadian ini. "Temuilah ibu, maka engkau akan tahu semuanya," perintah kedua saudaraku itu. Aku pun segera menemui ibu di dapur, kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpaku, hingga membuatku menangis haru. Ibuku yang mendengar ceritaku itu pun sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Bukankah Ahmad masih di luar kota? Dan Muhammad masih tidur di kamarnya?" kata ibuku. Aku pun terkejut, kaget bukan kepalang saat melihat saudaraku Muhammad dan Ahmad masih terbaring di tempat tidurnya. Saat aku tanyakan, dia tidak merasa berbuat apa-apa padaku. Dan saat aku telepon Ahmad, dia bilang ia tidak kemana-mana dan posisinya masih di luar kota. Seketika tangisku pecah. Aku terseduh-seduh seketika. Aku yakin, aku percaya pasti Allah yang mengirimkan dua malaikat penolongnya untukku. Sesaat setelah aku melaksanakan sholat itu, Allahu Akbar. Dan semenjak kejadian itu, aku pun bertobat dan ingin mendekatkan diri pada Allah. Semoga bermanfaat.